Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagaimana liburan semesternya? Semoga tetap selalu menjaga diri dimanapun kalian berada. Hari ini Ibu Desi ingin sedikit menyampaikan tentang memberikan tanggapan dengan santun. Ada yang tahu tanggapan itu apa? Nah, tanggapan itu adalah ketika kita memberikan sebuah pendapat kepada sesuatu hal, teks atau karya. Contoh, misalnya, pendapat ibu tentang belajar dari rumah itu sangat kurang efektif karena kita tidak bertatap muka dan tidak berbicara langsung. Namun demi keselamatan dan kesehatan kalian semua lebih baik dilaksanakan dari rumah. Nah, contoh tanggapan atau pendapat seperti itu. Atau semisal kalian habis membaca buku atau menonton film, biasanya kalian akan memberikan pendapat atau komentar tentang film yang kalian tonton atau buku yang kalian baca. Nah, seperti itu. Memang ketika kita disuruh menanggapi atau memberikan komentar sesuatu hal sangatlah tidak mudah. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu harus objektif dan santun. Objektif itu berarti ketika kalian menanggapi sesuatu berdasarkan fakta yang terjadi. Dan santun berarti cara kalian menanggapi sesuatu harus berdampak positif, tentunya dengan bahasa yang baik. Nah, ada dua cara menanggapi atau memberikan pendapat pada teks atau karya. Yang pertama, memuji, yang berarti menyetujui teks atau karya tersebut. Yang kedua, mengkritik. Yang dimaksud mengkritik adalah dengan tujuan yang membangun agar karya tersebut lebih baik lagi. Jadi gimana? Udah paham sedikit tentang teks tanggapan? Nah, dari yang sedikit yang Ibu jelaskan, kita dapat meringkas bahwa teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan atau pendapat atau komentar dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal, teks, atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Nah, setelah tadi tentang teks tanggapan, tentang pengertian teks tanggapan, selanjutnya Ibu Desi akan menjelaskan sedikit tentang ciri umum teks tanggapan. Yang pertama, dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan memengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Yang kedua, mengutamakan aspek persuasif atau ajakan. Yang ketiga, penyampaian efektif atau tidak bertele-tele. Yang keempat, teks disusun secara berurutan. Selanjutnya, fungsi teks tanggapan. Yang pertama, memberi masukan yang membangun. Maksudnya, masukan yang membangun sehingga sesuatu permasalahan dapat terpecahkan atau diselesaikan dengan lebih efektif dan cepat. Yang kedua, sebagai sarana apresiasi maksudnya kita dapat mengetahui penilaian atau pengamatan atas sesuatu hal dengan jelas dan detail. Yang ketiga, memberi saran dengan terarah, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, dapat menjadi wadah atau sarana atau tempat untuk berdialog, pengkritik, dan yang dikritik dapat membuka ruang-ruang diskusi terhadap suatu karya atau teks yang dikritik atau yang ditanggapi. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah waridwalinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, kita berjumpa lagi minggu depan, dan jangan lupa tetap bahagia.